Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi secara live pada kesempatan siang ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Maret 2022 pada hari ini, Jumat tanggal 1 April 2022. Bapak Ibu hadirin semua, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai pada bulan suci Ramadan. Untuk itu izinkan kami, keluarga besar BPS Kota Metro, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi yang melaksanakan, dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang mungkin pernah terjadi, baik disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bapak Ibu, seperti biasa, pada awal bulan ini kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Maret 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Maret 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Hasil pemantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,86%. Artinya pada bulan Maret 2022, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 0,86% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, yaitu Februari 2022. Dengan nilai inflasi sebesar 0,86% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif tercatat sebesar 1,21%. Sedangkan untuk tingkat inflasi tahunan atau year on year atau inflasi yang terjadi selama kurun waktu April 2021 hingga Maret 2022 tercatat sebesar 3,47%. Sementara untuk Kota Bandar Lampung pada bulan Maret 2022 ini juga mengalami inflasi yaitu sebesar 0,93% dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,90% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 2,31%. Dari 90 kota pantauan indeks harga konsumen atau IHK di Indonesia, ada sebanyak 88 kota yang mengalami inflasi dan hanya 2 kota yang mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Merauke, Provinsi Papua, dengan inflasi sebesar 1,86%. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Tual, Provinsi Maluku, sebesar 0,27%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-40 tertinggi tingkat inflasinya pada Maret ini. Sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-32 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan Maret ini pada tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 0,66%. Untuk inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,20%. Dan inflasi tahunan tercatat sebesar 2,64%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month dapat dilihat bahwa pada bulan Maret ini terjadi inflasi yang cukup tinggi sebagai dampak kenaikan harga beberapa komoditas yang cukup signifikan, di mana salah satu penyebabnya adalah menjelang bulan suci Ramadan. Inflasi yang terjadi pada bulan ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Khususnya kenaikan harga pada komoditas telur ayam ras, minyak goreng,
ikan dencis, daging ayam ras, ayam hidup, ikan tongkol, tempe, dan cabai merah. Kenaikan rata-rata komoditas telur ayam pada bulan Maret 2022 ini mencapai 15% dibandingkan dengan rata-rata harga pada bulan Februari lalu. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap komoditas telur ayam ras di akhir bulan menjelang bulan Ramadan, serta didorong oleh adanya kenaikan harga pakan ayam petelur. Sementara itu, untuk komoditas minyak goreng pada bulan Maret ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kita semua tahu bahwa kebijakan pemerintah yang melepas harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar dan penetapan harga minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000. Pada kenyataannya di pasar, harga yang harus ditebus atau dibayar oleh konsumen jauh lebih tinggi daripada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai informasi, pada bulan Februari lalu, komoditas minyak goreng sempat mengalami deflasi. Penurunan harga ini sebagai dampak kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dengan harga maksimal Rp14.000. Namun, kondisi harga tersebut tidak berlangsung lama di pasaran karena setelahnya minyak goreng menjadi langka, ya, dan akhirnya kembali merangkak naik harganya mulai akhir Februari lalu hingga Maret. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan pada Maret 2022 tercatat sebesar 3,47%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu April 2021 hingga Maret 2022, dibandingkan dengan kondisi harga pada Maret 2021 sebesar 3,47%. Jika dikaitkan dengan target inflasi pemerintah, nilainya masih sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 3% plus minus 1. Namun angka ini sudah menjadi warning untuk kita semua, khususnya tim TPID Kota Metro, agar kita bersama-sama lebih waspada dalam mengawasi harga atau dalam mengawal harga komoditas serta distribusi barang, khususnya bahan makanan pokok di pasaran. Meskipun terdapat faktor-faktor eksternal yang juga menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas, seperti kenaikan harga minyak dunia dan faktor geopolitik dunia. Dari pergerakan angka inflasi hingga Maret 2022 ini dapat kita lihat bahwa harga beberapa komoditas bahan makanan mulai merangkak naik menjelang bulan suci Ramadan ini. Adanya kebijakan pemerintah yang melepas harga komoditas minyak goreng kepada mekanisme pasar, serta gejolak geopolitik dunia yang berdampak meningkatnya harga minyak dunia menjadi beberapa penyebab kenaikan harga komoditas. Kondisi ini harus segera diantisipasi agar pergerakan harga dapat terjaga dan dikendalikan dengan baik di bulan-bulan berikutnya. Sehingga kita harapkan terjadi peningkatan pergerakan roda perekonomian masyarakat yang lebih baik. Terlebih pada awal bulan ini, sudah mulai berlaku kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%, serta kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang cukup signifikan. Baru semalam diumumkan. Kemudian sekarang kita masuk ke inflasi bulan Maret 2021 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Maret 2022 tercatat inflasi 0,86%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 7 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 2 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat satu persatu secara lebih detail. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, kelompok ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi, memberikan andil terhadap terjadinya inflasi bulan ini, yaitu dengan andil sebesar 0,6247% dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar 2,18%. Adapun komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas telur ayam ras, minyak goreng, ikan dencis,
ayam hidup, dan daging ayam ras. Sebaliknya, komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan harga dan menekan laju inflasi yang terjadi pada bulan ini antara lain udang basah, cabai rawit, beras, tomat, dan bawang merah. Selanjutnya adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 1,35% dan memberikan andil kepada terjadinya inflasi sebesar 0,0931. Adapun komoditas dominan yang memberikan andil terhadap kenaikan indeks harga pada kelompok ini adalah kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan dan sabun mandi. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi bulan ini, namun angkanya tidak terlalu besar, antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran transportasi, serta kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Selanjutnya kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi bulan ini yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami penurunan harga rata-rata secara umum sebesar 0,29% dengan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,0202%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini adalah kulkas atau lemari es, pembasmi nyamuk spray, dan mesin cuci. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami penurunan harga secara umum, harga rata-rata secara umum sebesar 0,33% dengan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,0182%. Untuk komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini adalah televisi berwarna dan laptop. Bapak Ibu, sekarang kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di bulan Maret 2022 ini. Untuk komoditas yang memberi andil inflasi terhadap inflasi di bulan ini, 10 besar berturut-turut adalah telur ayam ras, minyak goreng, ikan dencis, ayam hidup, mobil, daging ayam ras, ikan tongkol, tempe, emas perhiasan, dan cabai merah. Sedangkan untuk komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah udang basah, lemari es, cabai rawit, beras, tomat, bawang merah, televisi berwarna, ketimun, pembasmi nyamuk spray, dan ikan mas. Untuk perbandingan inflasi 24 kota di Sumatera, ini kita lihat bahwa seluruhnya mengalami inflasi pada bulan Maret 2022 ini. Kota Metro menduduki peringkat ke-11 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan Kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-10. Untuk kota dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan inflasi sebesar 1,35%. Bapak Ibu, demikian informasi terkait inflasi bulan Maret 2022 Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.